Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parasnya begitu cantik, luas ilmunya dan mulia akhlaknya. Begitulah sejarah Islam melukiskan Juwairiyah binti Al-Harits. Sejatinya ia bernama Barroh. Wanita itu berasal dari Bani Mustalik yang menyembah berhala. Ayahnya Al-Haris adalah pemimpin Bani Mustalik yang gemar menyembah patung dan sangat memusuhi Islam. Burrah sempat menikah dengan seorang pemuda yang bernama Musafi bin Safwan. Ayahnya berencana menyerang kaum muslimin di Madinah. Bani Mustalik sangat bernafsu untuk mengalahkan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah SAW. Untuk memastikan kabar itu, Nabi SAW lalu menugaskan Buraidah bin Al-Husayb untuk memastikan kebenaran informasi itu. Ternyata, rencana penyerangan yang akan dilakukan Bani Mustalik itu tak sekedar isu, melainkan kenyataan. Rasulullah pun menyusun kekuatan dan menyerang terlebih dahulu. Pertempuran tentara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal sebagai Perang Muraisi dan terjadi pada bulan Sa'ban tahun ke-5 Hijrah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik Al-Haris melarikan diri dari medan peperangan dan suami Barroh tewas terbunuh. Seluruh penduduk yang selamat termasuk Barroh menjadi tawanan. Sebagai seorang terpelajar, mengetahui dirinya menjadi tawanan, Barroh mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Ia lalu mencoba bernegosiasi dan meminta bertemu dengan Nabi. Upayanya membuahkan hasil. Rasulullah, aku Barroh, putri dari Al-Haris. Ayahku adalah pemimpin kaumku. Sekarang aku ditimpa kemalangan dengan menjadi tawanan perang dan jatuh ke tangan Sabit bin Khois. Ia memang lelaki baik, tidak pernah berlaku buruk padaku. Namun ketika aku katakan aku ingin menebus diri, ia membebaniku dengan 9 keping emas. Maka kupikir lebih baik minta perlindungan padamu. Tolong, bebaskan aku, ujarnya. Nabi berpikir sejenak, lalu Rasulullah balik bertanya, maukah engkau yang lebih baik dari itu? Seketika Barroh tercengang dan balik bertanya, apakah gerangan itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW berkata, aku tebus dirimu, lalu kunikahi engkau. Mendengar jawaban Nabi SAW, wajah Barroh pun berubah berseri-seri. Baiklah wahai Rasulullah, tutur Burrah. Lalu Rasulullah SAW menikahinya dan nama Barroh pun diganti menjadi Juwairiyah. Seperti diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, kabar pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah menyebar cepat di kalangan kaum muslimin. Secara tak terduga, pernikahan itu menjadi berkah bagi kaum Bani Mustalik yang tertawan dan menjadi budak. Para sahabat membebaskan semua tawanan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Juwairiyah. Setiap pernikahan yang dilaksanakan Rasulullah pasti memiliki hikmah. Bahkan banyak hikmah yang hasil akhirnya adalah kemenangan Islam, tersebarnya dakwah, dan semakin kuatnya ikatan orang-orang Islam. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah bertujuan menyebarkan dakwah dan mengislamkan orang-orang dari kaum Bani Mustalik. Rasulullah tidak punya keinginan menawan kaum perempuan, memperbudak orang merdeka, mengumpulkan harta, merendahkan orang yang mulia, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Rasulullah SAW hanya datang untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid
dari kesesatan menuju petunjuk, membebaskan manusia dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau, keluarganya, dan kita pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin.